Ya, baik ya. Kita lanjutkan ya setelah kita sudah membuat landing page ya untuk fashion. Selanjutnya kita coba akan membuat suatu halaman ya, di mana ketika kita klik untuk koleksi pria ya, klik button ini, tombol ini, maka akan menuju ke halaman khusus koleksi pakaian pria. Begitu juga dengan new arrival ya, dan juga koleksi wanita ya. Jadi ini ada beberapa tombol ya, seperti untuk halaman sale ya, untuk penjualan yang sampai diskon 7%, di mana sini ngumpul ya beberapa produk yang serba diskon ya. Namun tidak semua akan dibuat ya. Kenapa? Karena intinya ketika kita buat salah satu halaman ya untuk produk-produk tertentu, maka yang lain pun sama. Nah, baik, kita lanjut ya. Dari mana kita mulai? Kita masuk ke dashboard dulu ya. Nah, tadi dashboard ini ada beberapa yang perlu kita install ya. Pertama, kita harus ubah temanya dulu ya. Benar, tema sebelumnya template-nya seperti ini ya. Nah, kita coba ubah temanya agar sesuai ya dengan template yang cocok ya untuk toko online. Kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke ke appearance dulu. Appearance, kemudian di sini ada themes ya. Nah, ini tema yang digunakan ya. Namun untuk toko online ya, kita masuk ke sini. Kita add dulu ya. Kalian bisa ketik yang namanya Woostify ya. Nah, ini dia ya, Woostify ya. Nah, inilah tema atau template yang akan kita gunakan untuk toko online ya. Oke, langsung aja install. Oke, tunggu sampai selesai ya. Oke, sudah itu ya, langsung aja activate. Ya, dengan sendirinya ini sudah ya, dia menggunakan tema seperti ini. Coba kita cek dulu seperti apa temanya. Nah, kalau ini nggak berpengaruh ya, karena ini kan landing page-nya tidak menampilkan header maupun footer-nya ya. Nah kan, oke, coba kita, ini seperti ini, coba kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini polos ya. Nah, baik, kita langsung aja ke sini, kita klik dulu ya untuk landing page fashion-nya. Kemudian yang paling penting ya kalau untuk online, kita masuk ke plugin ya. Plugin, kita download plugin yang namanya WooCommerce ya. Ya, teman-teman udah tahu ya WooCommerce ya. Kita ketik WooCommerce ya. Nah, inilah ya. Ini yang kita akan download ya. Coba kita ke install. Install now, kemudian setelah kita install nanti akan ada beberapa settingan yang harus teman-teman isi ya. Dalam mengisinya pun harus teliti ya, jangan sampai salah isi ya. Paling sederhana ya, hanya tentang alamat dan juga yang lainnya. Ya, ini memerlukan waktu beberapa menit ya, tergantung juga koneksi internetnya. Nah, juga tergantung laptop teman-teman yang digunakan pada saat instalasi ini. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya sampai betul-betul terinstall. Ya, sambil menunggu ini terinstall ya, nanti ada beberapa yang perlu teman-teman siapkan ya, terutama untuk image ya, atau gambar ya. Untuk gambar bisa teman-teman cari ya di internet, tapi jangan di Google ya, karena Google kan paling tidak kita belum tahu mana yang copyright, mana yang
tidak. Jadi bisa direkomendasikan untuk yang free ya. Yang pertama adalah ini ya, activate ya. Oke. Yang pertama adalah namanya free ya. Freepik ya. Freepik.com ini yang pertama ya. Oke, kita klik. Nah, di mana Freepik ini menyediakan berbagai macam gambar yang bisa teman-teman gunakan ya, bebas copyright. Misalnya ya, ini tentang fashion, kita klik fashion. Oke, nah, fashion ya, fashion aja ya, coba fashion. Atau mungkin jaket, t-shirt ya dan sebagainya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, misalnya kita klik ini ya, kita klik, kemudian slide, nah seperti ini kan, wah, cari resolusinya. Mungkin nggak terlalu besar, cukup yang aja klik ya, baru download ya. Nah, ini downloading ya. Proses ya, Pixabay ya. Nah, ini ada pixabay.com, gambar yang bebas copyright. Ini ada foto ya, illustration, vektor, video dan sebagainya. Biasanya sama ya, kita klik misalnya shoes ya. Shoes misalnya kan. Oke. Nah, ini shoes kan. Nah, kita coba klik ya, klik aja. Nah, ini ada untuk gratis ya, klik aja untuk gratis. Pilih yang resolusi ini mau turun. Tuh kan, nah baik ya. Nah, itu ya untuk dua aja cukup ya sumber untuk mendownload ya. Jadi sebagai latihan bisa dimanfaatkan untuk belajar. Baik, kita masuk ke sini ya. Ini sudah berhasil download ya. Kita langsung aja activate. Ya, setelah ini nanti diaktifasi ya untuk siap digunakan ya. Nah, nanti ada beberapa yang bisa kita perhatikan ya di sini. Di sini sudah tampil ya, commerce ya, settingannya bisa, atau kita bisa klik dulu sini ya untuk commerce-nya, kita setting dulu commerce-nya. Kita klik dulu ya dari yang sifatnya home general. Nah di sini nanti ya untuk commerce itu kita just scroll ke bawah ya. Oke, kemudian untuk yang coba bagian order misalnya. Oke ya, ini secara detail aja, silakan ya untuk nanti di setting ya. Kemudian customers, kupon gratis ya untuk misalnya pengunjung tertentu ya, kita berikan kupon diskon sekian persen. Bisa dimulai di sini untuk membuat kupon ya. Ini bisa ada add order ya. Oke, kemudian untuk ini order ya, untuk kuponnya ini di order ya, ini kok. Oke. Nah, kuponnya create your first kupon ya. Oke. Kemudian setelah kita coba masuk ke bagian setting ya, setting di WooCommerce. Untuk setting ini adresnya mana? Ini belum diisi ya. Kita bisa isi alamatnya. Misalnya adres 1 ini perlu diisi ya. Jalan ya, Kintamani. Oh ini jalannya besar. Jalan Kintamani nomor 7 ya. Oke, kemudian kasih ya. Tambun ya. Utara. Baru bawahnya saja ya. Country state ya. Klik Jawa Barat ya. Klik Jawa Barat. Kita ya. Klik sini Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ini ya, Jawa Barat Indonesia. Maksudnya ya. Ya, kemudian selling location of course ya untuk semua negara ya. To all countries, shipping location ya. Oke, to all countries, default customer location. Misalnya oke ya, ini aja. Teks nggak usah, ini kosongin aja, ini kupon yes ya. Kemudian currency, kita gunakan rupiah saja ya, misalnya Indonesia rupiah. Kemudian terus temperature oke ya, ini biasa aja, langsung aja save changes. Produknya kita coba lihat produk, kemudian oke, untuk produknya ya ini bisa
Ini mungkin seperti ini aja ya, sesuai dengan apa yang sudah ada. Lewatin saja. Shippingnya juga, pengirimannya juga biasa aja, lewatin aja ya. Oke. Payment, nah ini untuk pembayaran ya. Untuk pembayaran, jadi nanti bisa kita setting ya. Bisa kita setting untuk pembayarannya, misalnya direct transfer nih ya, direct transfer. Klik aja ya, direct transfer. Kita tunggu ya, sampai on. Oke. Ya, nah, sudah setup dulu ya, setup ya. Setup untuk pembayarannya. Nah, untuk pembayarannya, ini boleh, ini belum klik yang tadi ya. Enable bank transfer ya. Oke, enable. Kemudian, nah ini description, make your payment directly into our bank account ya, please bla bla bla. Instruction ya. Misalnya, kalau saya silahkan lakukan pembayaran ya melalui salah satu nomor rekening bank yang tertera. Ini contoh aja ya. Nah, baru di sini account details, account name ya, misalnya Bejo Trisno ya. Account numbernya misalnya, ini sebagai contoh aja ya, banknya Bank Mandiri misalnya kan. Oke, tambah lagi account-nya sama Bejo Trisno, bank account-nya mungkin di BNI ya misalnya. Oke, ini contoh aja. Kemudian baru save change. Kemudian, account privacy ini lewat aja, email juga lewat integration. Kalau mau diintegrasikan bisa dengan beberapa payment gateway namanya ya, atau seperti Duitku ya, OVO dan yang lainnya itu bisa ya. Bisa daftarkan ya untuk pembelian itu. Nah ini anggapnya sudah ya untuk settingan di WooCommerce. Oke, ini cart page ya. Nah, oke, selanjutnya ini lewatkan saja. Baik, kemudian kita masuk ke setting udah, masuk ke produk. Saatnya kita buat produknya. Kita klik produk di sini ya. Produk. Nah, ini masih kosong ya, belum ada produknya. Nah, satu yang perlu teman-teman siapkan yaitu adalah beberapa gambar ini yang sudah di-download ya dari Flippic dan juga Pixabay. Silakan sebagai contoh saja ya. Caranya bagaimana untuk membuat ya, membuat produk itu tampil di halaman. Karena begini, pertama di sini kita coba perhatikan untuk kita setting yang lain dulu, misalnya kategoris. Jangan lupa ya, untuk kategorisnya kita buat dulu. Kategori laki, pria ya, wanita ya, ladies ya, anak-anak dan sebagainya. Kita bisa buat di kategori. Misalnya ya, ini kategori. Pertama kategorinya adalah laki-laki ya, gunakan berarti men ya. Oke, men. Kemudian kategori no ya, ini sebagai induk utama ya. Oke, lewat aja description. Oke. Nah, pakaian pria ya. Oke. Yes ya. Oke. Thumbnail. Kita kasih thumbnailnya biar untuk memudahkan. Nah, klik aja ya sini upload image, kita pilih thumbnailnya, kita cari di sini ya. Dari sini itu misalnya untuk laki-laki kita kasih thumbnail yang mana ya, kita gunakan yang sebelumnya nih. Sebelumnya ada di sini di landing page. Nah ini ya, kita gunakan ini ya. Oke ya. Oke ya. Oh ini sudah ada sini ya, nggak apa-apa ya. Oke. Choose image. Oke, baru kita tambah lagi ini new kategori. Nah untuk pakaian pria ya, apa saja? Nah, sekarang ini untuk pakaian pria kan nanti udah nih ya. Name-nya adalah mungkin shoes ya, bolehlah. Kategori baru shoes ya, ini shoes juga. Shoes ya. Parent-nya baru nih ya, parent. Tadi sudah itu bagian dari main. Oke ya. Nah, sama ya, ini juga sepatu pria.
Oke, berarti gambar sepatu ya. Gambar sepatu, klik sini upload image. Sepatu ini belum ada ya. Oke, tambahkan sepatu di sini. Oke, di sini produk. Nah, ini sepatu nih. Kita kasih gambaran sepatu ini deh. Oh, kan. Oke. Oh, sorry. Klik ya. Drag and drop. Oke, use image. Add new kategori, selain sus apa lagi ya? Ada kategori pakaian ya. Pakaian misalnya sama ya. Ini katakanlah shirt ya. Shirt atau di shirt aman aja digolongkan dari satu ya. Shirt aja nggak apa-apa. Shirt. Kemudian men oke ya. Kemudian ini kita upload ya, untuk pakaiannya di sini. Oke deh. Pakaian laki-laki yang kita gunakan belum ada. Oke, yang lain aja. Tambahkan dari salah satu pakaian laki-laki ya kita gunakan misalnya ini deh ya. Ambil di sini. Nah, ya. Oke ya. Ya, tunggu sejenak ya. Oke, kita masih loading ya. Ini mungkin resolusinya tinggi sepertinya ya. Sehingga ini agak lama ya. Oke, coba ya. Oke, bisa ya kayak use image ya. Ini kategori sekarang jaket ya, baru ya. Kita gunakan jaket ya. Jaket ya. Jaket, kemudian juga selanjutnya jaket ya. Jaket. Kemudian ini adalah jaket pria ya. Oke. Kita gunakan misalnya sini. Ini satu contoh aja. Oh, bukan. Drag and drop. Oke, image ya. Nah, sekarang kita buat untuk yang wanita ya. Add new kategori. Kita buat yang woman ya atau ladies ya. Oke ya. Sama ya. Kemudian caranya no ya. Nah, ini sebagai utama. Ya, no-nya oke. Nah, sini pakaian khusus wanita. Oke. Kemudian oke, lanjut aja upload ya. Kita gunakan pakaian wanita, cari di sini. Ini nggak dapat, ini boleh deh ya. Ini deh ya, oke. Untuk kategori baru pertama adalah shoes juga ya. Shoes kayak di sini. Shoes juga. Kategorinya berubah jadi umum. Ya, oke. Kemudian sepatu wanita. Oke, kita tambahkan logo sepatu. Ya, thumbnail sepatu. Shoes yang wanita perempuan. Oh, ini deh ya. Oke, ini yang nggak punya wanita. Dalam gambar ini belum ditemukan. Bagian ini anggap untuk wanita ya. Nanti silakan teman-teman ya untuk cari yang untuk produk wanita dan laki-laki. Ini kan seperti produk laki-laki ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Add new kategori ya. Kemudian shirt ya. Termasuk juga gaun t-shirt ya, nanti masuk ke dalam bentuk shirt ya. Ini juga shirt ya, pakaian wanita, ini pakaian wanita. Nah, kita klik ya untuk image thumbnailnya. Tadi udah ya, bukan sorry bukan set ya, tapi jaket ya, jaket. Ya, jaket. Oke, kemudian
ya, jaket wanita. Langsung ke sini kita cari yang buku jaket. Ini jaket wanita di sini. Nah, ini kan. Oke, lepas. Terus image-nya. Nah, sudah ya. Nah, ini sudah. Dan seterusnya ya, nanti ketika membuat kategori seperti ini, anggap ini udah 2 kategori, koleksi pria dan koleksi wanita, dan jenisnya apa aja, koleksi pria dan wanita. Baik ya, kita langsung masuk ke produk ya, bagaimana kita menjejakan produknya. Setelah kita selesai membuat kategorinya, kita langsung ke ada produksi. Nah, di produk, klik produk. Nah, di mana di sini masih kosong ya, kosong, bisa kita klik aja ya untuk menambahkan produk atau untuk mengisi produk. Oke, kita baca aja ya. Jadi kita klik aja nih, create product. Nah, ini baru diisi sehingga ada tampilan seperti itu. Kita klik create product. Oke, langsung kita add new product ya. Kasih aja namanya, misalnya pertama dari produk laki-laki ya, namanya itu shirt ya. Shirt ya. Atau apalah silakan ya nanti ya. Oke, kemudian langsung aja ke bawah, kita gunakan virtual ya. Produk download bukan ya. Nah, misalnya harga regulernya adalah 399.000 ya. Karena ada diskon sehingga menjadi 309.000 misalnya kan. Nah, oke ya. Kemudian ke bawah ya, tidak ada yang perlu diisi, ini cukup sederhana. Kemudian masuk ke sini ada kategorinya laki ya, kemudian termasuk shirt ya, klik. Oke ya. Klik udah, kemudian kalau mau kasih tag silakan kasih tag aja ya. Kemudian di template-nya kita gunakan yang full width no sidebar ya. Oke, kemudian ini boleh diklik ya. Produk video, oke. Kalau ada produknya bisa linknya di sini, lewatin aja. Produk image, kita taruh image-nya, gambarnya, mana set yang tadi, dia bisa tampilkan di sini. Nah, ini kan ya, oke kita tampilkan, boleh tampilkan ya. Untuk ininya, kemudian barangnya seperti apa, ada di sini nih, add product gallery image. Nah, kita baru masukkan nih ya, pakaian yang kita jual misalnya kan, nah di sini. Kita ambil dari produk. Di sini, ini deh ya, anggap ini deh. Oke, t-shirt ya. Oke, oke, drag and drop. Oke, tambahkan lagi. Ya. Add gallery ya, tambahkan lagi ya. Add product gallery, masukkan lagi ya, masukkan lagi ya ini ya. Oke. Add gallery, tambah lagi biar nanti customer bisa melihat ya produknya seperti apa aja ya. Kita tambahkan, kemudian kita tambahkan yang ini. Nah, ini sebagai contoh aja. Teman-teman nanti bisa gunakan yang bagus ya, yang bagus. Oke, ya selanjutnya kalau ketika sudah langsung aja publish ya, cepat kok ya, mudah. Nah itu yang untuk pakaian pria. Masih tentang pakaian pria ya. Kita masukkan yang shoes, yang sepatu ya. Oke, kita masuk, add new ya, add new. Itu kan shoes ya. Shoes, oke. Sepatu apa ya? Shoes. Oke, kemudian shoes atau pakai bahasa Indonesia ya. Sepatu atlet. Nah, misalnya kan atlet, itu laki-laki ya. Atlet. Oke. Songin, kemudian virtual ya. Ini simple produk aja ya. Oke. Kemudian harganya berapa nih? Agak mahal gini, 599.000. Nah, tapi dapat diskonnya 50, kurang lebih hampir 50% ya. Sehingga harganya jadi 299.000. Wah, luar biasa. Oke. Kemudian kita masuk ke sini ya, termasuk kategori pen, masuk ke shoes ya. Shoes, kemudian nih oke kosong ya.
ke bawah ya, di klik no sidebar, kemudian hide the title, kita ke bawah nih, thumbnailnya, logonya, gunakan yang ini. Nah, kemudian untuk gallery-nya, add product, gallery-nya kita gunakan ini, oke, tambahkan ya, kemudian kita tambahkan juga dari sini, yaitu yang ini ya, oke. Oke ya, tambahkan lagi dari sini ya. Nah, ini boleh. Ada 4 misalnya, oke, tambahkannya tadi 4 aja. Oke, add gallery, tambahkan 1 lagi biar 4. Dari sini masukkan. Add gallery ya. Nah, kemudian lanjutnya adalah seperti biasa ya, kita klik publish ya. Nah, sekarang jaket ya, jaket laki-laki. Ya, kita masuk ke jaket ya. Add new ya. Add new. Oke. Jaket ya. Jaket cotton ya. Oke. Atau jaket sport. Ya, sport. Bawah, kemudian virtual ya, kita klik harganya berapa? Harganya 475.000. Nah, diskon berapa? Dikit diskonnya ya. Berarti 400.000. Oke. Kemudian kategorinya masuk main. Kemudian jaket. Oke, ke bawah. Template-nya seperti biasa ya. No sidebar, hide title, produknya oke. Kita image-nya kita ambil yang udah ada di sini. Ini jaketnya. Oke, ini. Oke, produk. Baru produk accessory. Oh, accessory. Oke, nah. Oke, produk gallery. Klik lagi gambar ini. Oke, tambahkan, ambil dari sini. Di sini. Oke, ya. Oke, tambahkan lagi. Ambil dari sini yang ini, yang belakang. Itu gallery. Ya. Kurang lebih sama ya. Oh, sama-sama. Oke, hilangkan aja. Sama nggak usah. Coba cari yang lain ya. Yang lain yaitu yang ini. Oke. Ya. Nah, ini sudah tiga, cukup ketiga ya. Oke, kemudian langsung kita publish. Nah, ini sudah ada 3 produk ya untuk laki-laki, untuk pria, sepatu, pakaian, dan jaket. Begitu juga dengan yang wanita ya. Jadi silakan teman-teman untuk menambahkan sendiri ya, nanti ketika kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak saya masukkan dalam tutorial ini ya untuk menambahkan untuk wanita, tinggal nanti pilih saja nih ada ya, woman sama sus. Oh, ini belum dikasih kategorinya ya. Nih, kalau untuk menambahkan di sini ya, teman-teman bisa tambahkan dengan apa namanya, ini sudah publish ya, oke, sudah update, oke. Kemudian ya kurang kategori bisa dari sini kategori ya, tambahkan untuk yang apa namanya produk tadi yang di kategori ya, bisa juga dari sini. Nah, kita balik sini aja. Yang belum ada adalah untuk shirt sama jaket wanita. Ya, oke. Tambahkan dulu aja ya, tambahkan dulu kategori ya, kategori tadi ini. Ya. Untuk wanita ya, nah, ini baru namanya adalah jaket ya. Oke, jaket. Jaket wanita. Ini woman ya. Oke, woman. Baru ini jaket wanita. Oke, tambahkan. Nah, ini ya. Oke. Ini sudah ada sebenarnya ya. Coba-coba ya. Oh, sudah ada. Bentar. Apa yang salah dengan ini? Oh, ini apa namanya? Kategori ya. Oh, ini sudah apa soalnya?
Ini sudah ya barusan, ini barusan. Kemudian ini pakaian khusus wanita, woman. Oh, coba kita klik yang ini. Oh ini ya. Oh ya ya. Oke. Baik baik kita satu lagi. Add new kategori. Kita gunakan shirt ya. Shirt juga. Kemudian woman ya. Pakaian wanita. Khusus wanita sudah ada ya. Benar. 456. Oke. Coba kita klik yang wanita, kita edit ya, coba edit. Oh ini tadi apa namanya kategori untuk wanita. Oke, tambahkan. Jadi satu dan ya shirt, kemudian shirt oke, pakaian wanita. Kemudian di woman oke, langsung aja thumbnailnya samakan aja thumbnail dengan thumbnail yang ini. Oke, mana tadi? Ini deh ya, oke ya, atau ini deh. Yes. Oke. Ya. Nah, ya. Yang baik ya. Kategori sudah kita buat ya, produk juga kita buat ya. Nah, nanti bagaimana kita masuk ke satu halaman ya, mencantumkan halamannya untuk dipajang ya produk tersebut. Ya, setelah kita buat produknya ya, nah, mari kita coba buatkan untuk halaman di mana nanti ketika klik ya produk ya, kita akan mengarah ke halaman tersebut ya. Saya akan coba membuat untuk yang rival ya, artinya ini produknya bisa gabungan antara produk laki maupun produk wanita ya. Oke, kita ke sini kemudian kita tambahkan di bagian page ya. Page ya, bisa post ya, silakan ya. Oke, bagian post saja ya, bagian post saja. Kita bagian post, kemudian kita tambahkan dengan add new ya, add new. Nah, di sini kita beri judul yaitu new arrival ya. Oke, arrival. Kemudian untuk di foto template-nya kita gunakan full width no header ya, asli no sidebar ya. Oke, no sidebar. Kategorisnya ini umum ya, unkategoris ya. Oke, unkategoris. Ini oke, kemudian lewat media, hide title, customer setting ya. Nah, ini gunakan full width stretch ya di full ya. Sidebar ya, kita sidebar. Oke, tambahkan header ke lewat aja, page headernya. Oke, ini. Kemudian disable sessionnya kita gunakan kosmin aja. Selanjutnya kita baru publish, baru bisa masuk ke edit Elementor ya. Oke. Nah, setelah kita masuk ke halaman ini, seperti biasa kita buatkan satu header dulu ya, seperti ini headernya. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan produknya, kita masuk ke sini. Kita tunggu sebentar. Ya, klik aja plus satu halaman ya. Kemudian seperti biasa untuk background-nya ya. Untuk background-nya kita kasih untuk untuk layout dulu ya. Layout-nya boleh kita gunakan full width ya. Width, kemudian height-nya seperti biasa kita gunakan minimal height nanti ya. Kemudian nanti kita atur. Kita masuk ke style dulu untuk background. Background kita masuk ke sini dulu.
Ya, kemudian picture. Ya, untuk new arrival bisa kita gunakan image-nya ada di sini. Ya, jika tidak ada, ya, bisa kita tambahkan. Oke, coba ya kita cari di sini ya, cari di sini. Coba. Nah, ini boleh nih ya. Coba kita klik. Tambahkan ya. Udah ya, oke, insert media. Nah, kemudian kita atur ya untuk posisinya. Coba kita center. Pas ya. Pas. Nah, baru kita kasih title-nya yaitu kemudian gini aja, klik ini session, kita klik title-nya ya, new arrival, oke, kemudian posisinya center ya, size-nya oke, large, oke, kemudian untuk warnanya, stylenya, text color ya, text color kita gunakan warna yang putih. Oke, putihnya putih sini. Oke, kemudian typografinya kita biasa size-nya ya. Coba kita tarik sini. Seberapa besar? Nah, kan? Cukup ya. Oke, 90. Ini mungkin tebal, cukup level. Kemudian stylenya. Nah, style silakan. Maka gunakan italic ya, miring seperti ini ya. Atau gunakan yang oblik. Nah, sama aja kurang lebihnya. Kalau normal ya seperti itu ya. Oke deh, gunakan italic ya. Oke, new arrival. Selanjutnya pilihan itu cukup untuk tadi cukup ya. Nah, hanya mungkin perlu ada overlay ya biar new arrival-nya terlihat lebih jelas. Berarti masuk sendiri, klik ini ya, klik, kemudian masuk ke overlay, background overlay. Klik yang ini, kita kasih warnanya yang sedikit hitam. Nah, hitam, coba kita mainkan yang ini, opacity-nya terang. Ini back gelap ya, oke. Nah, sedang ya. Nah, boleh ya, segini. Nah, baik, untuk yang sudah, selanjutnya kita buatkan satu halaman section lagi untuk produk ya. Nah, di produk terpopuler ya, oke. Udah ya. Kemudian tadi kita bisa kasih margin yang tidak ada jarak ya. Oke, untuk margin ini bisa kita tambahkan di sini. Advance, nah di sini marginnya ya. Marginnya kita tambahkan misalnya 15. Nah, ini ada jarak ya. Kita full menempel 10 deh. Ya, 10 ya. Oke, selanjutnya ya, kita tambahkan heading. Nah, sini. Nah, kasih nama produk terpopuler. Populer produk deh, pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Ya, ini sudah ya, produk. Boleh kita kasih warnanya ya. Warna untuk ini, ketik ini, klik ini. Boleh di samping stylenya. Stylenya kita kasih warna text color-nya ya. Text color-nya ini ya. Nah, oke. Kemudian kita masuk lagi ke add section. Nah, baru kita menambahkan untuk yang apa namanya source code namanya ya, source code. Source code itu di sini. Nah, untuk apa source code ya? Baik, kita masuk ke sini dulu ya. Kita klik source code. Nah, short ya, short code. Nah, ini yang kita masukkan. Baik. Sebelum kita masukkan source code ya, kita perlu cari source code WooCommerce dulu. Masuk ke sini ya. Shortcode WooCommerce. Shortcode. Ini udah ada ya, shortcode WooCommerce. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ya, WooCommerce shortcode. Klik aja. Klik. Kita cari shortcode-nya. Coba kita scroll ke bawah. WooCommerce code ya. Nah, ini sudah oke. Code add product to homepage.
Dan seperti ini ya, nah, ini untuk homepage. Kemudian ini bisa untuk main ya, laki-laki, play, kemudian ini using WooCommerce shortcuts ya, seperti ini juga, popularity. Oke, kemudian ini saja, ini jadi ya, oke. Nah, sini ya, ini ada untuk yang men ya, laki-laki ya, kategori men ya, nanti kita ubah ya untuk ya. Coba kita klik aja dulu nih. Pas sesuai, nah, caranya ini ada logo Sogot ya, klik ya, klik. Nah, klik kan, bisa di copy ya, di blok ya. Nah, sampai sini. Oh, dari sini. Copy ya, copy, kemudian nah di sini ya kita masukkan shortcode-nya. Nah, di sini. Caranya gimana? Kita dulu ya, drag and drop. Oke. Nah, baru kita pastikan di sininya tadi ya. Paste. Oke. Nah, di sini karena produknya ini kan new revel kan macam-macam sih. Nggak harus pria dan juga wanita kan. Jadi tidak khusus ya, jadi ini perlu dihapus yang bagian mainnya nih. Kita hapusnya, mainnya, kita hapus, kategorinya hapus saja. Nah, seperti ini lepas. Nah, nanti akan tampil beberapa produk pilihan. Nah, ini kan, nah sudah ada diskon otomatis. Ada diskonnya. Nah, ini campurannya, tuh ada 12 produk ya. Kalau nanti ditambahkan 16-nya ada 12 produk. Untuk kolom bisa kita atur, di sini kita atur 3 misalnya, 3 kolom. Jadi pas. Oke, nah pas ya. Jadi ini ada 12. Nah, oh 13. 3, 10 ya, 10 ya. Nah, coba kita jadikan 5 ya. Tapi kecil ya, nggak apa-apa ya. Nah, kecil. Nah, tadi pas 10 ya. Nah, ini artinya untuk ya coba kita apa namanya update dulu ya. Kita update dulu ini, apply dulu, jangan lupa apply. Apply baru kita update ya. Update. Coba kita review. Klik. Nah, sini ya. Nah, ini sudah. Lihat seperti ini ya produknya. Kemudian ketika kita ingin mencoba untuk klik ini, salah satu produknya ya, coba kita, saya tertarik dengan sepatu ya, coba klik aja, ini diskon 50%. Klik. Nah, ini akan seperti ini ya, seperti ini. Tuh, lihat ya. Akhirnya kita coba lihat yang ini ya. Udah ya, ini sudah oke. Kemudian, nah, ya, tuh, klik ini ya. Nah, ini, dah. Nah, kita jika customer tertarik ya, dia akan klik add to cart ya. Nah, di sini saya kasih sekian ya. Kemudian, nah sebagian satu tahun sekian. Ya. Nah, setelah itu selanjutnya kita kembali dulu ya. Kita kembali, jadi ini nanti bisa add to cart. Tapi kita belum buat ya, belum buat untuk apa namanya transaksinya ya. Ini baru ini dulu. Nanti kita rapikan ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang rival ya. Rival nanti bisa tambahkan lagi di sini ya. Tambahkan lagi dan yang lain-lainnya. Oke. Setelah coba ya kita kembali ke sini dulu ya. Di sini coba kita kembali ke dashboardnya. Dashboardnya tadi ada di post ya, ada di post. Ya. Kemudian ini tadi oke nanti aja. Oke, kemudian kita lihat ya. Ini arrival. Kemudian coba kita klik view ya, klik view. Nah kan, nah ini yang akan kita masukkan ya. Misalnya kita klik ini, kita copy ya. Copy, kemudian kita pastikan di sini ya, pastikan di lihat produk ya. Coba kita edit Elementor.
Tunggu sejenak. Nah, scroll ke bawah ya, coba kita klik sini. Kita edit dengan klik edit ya, edit. Oh, sorry. Oke, pas. Oke, kemudian di sini ada linknya nih ya. Yang kita masuk sini. Oke, kemudian update. Update ya. Nah, coba kita kembali ke yang tadi. Nah, ini ya. Refresh dulu. Apakah bentuk halaman yang tadi ya? Coba kita klik sini, masuk ke sini. Ya, produk. Ya, betul ya. Kita masuk ke halaman sini, ya seperti itu. Begitu juga dengan produk yang koleksi pria dan koleksi wanita. Ya, bagaimana cara membuat untuk halaman koleksi pria dan wanita menggunakan komunitas code ya. Ya, kita ikutin ya setelah tutorial ini. Ya, kita lanjutkan ya. Setelah kita sudah membuat untuk new arrival ya, kemudian kita coba untuk membuat yang halaman untuk mengarahkan koleksi pria dan koleksi wanita. Ya. Dan juga nanti kita juga hubungkan link ini ya untuk ke yang diskon. Baik ya. Nah, ini ada beberapa button ya yang belum kita linkkan, yaitu satu ya, ini untuk order now. Kemudian yang ini ya, lihat koleksi wanita dan juga sell up. Baik ya, sebelum kita masuk ke halaman yang baru, membuat halaman baru ya untuk koleksi pria dan wanita, kita akan ubah dulu ya untuk menu di atas ini ya, supaya di page-nya berubah dari home ya, home page. Dan ini kita hapus saja ya, kita lepas, diganti dengan yang lainnya ya. Baik, kita masuk ke dashboard-nya, berarti kita masuk ke customize ya. Kita masuk ke customize di sini ya. Kita ubah dulu ya. Mungkin nama BC tutornya diganti dengan My Store ya, My Store, dan kita gunakan logo ya, logo tertentu ya. Baik, kita masuk ke customize dulu. Customize ada di sini ya. Oke, customize. Ya, kemudian yang pertama ya, untuk membuat logo ini ya, kita bisa manfaatkan kanvas ya. Di mana kita gunakan kanvas ya. Baik ya, kita ke itu dia sekalian nanti buat logonya. Ini homepage-nya masih yang lama ya, masih yang welcome to the tutor ya. Nanti kita ubah menjadi homepage-nya. Untuk mengubah homepage ini ya, kita masuk di sini, ini ada homepage nih, homepage setting ya. Nah, kita ubah aja yang homepage ini menjadi landing page fashion. Nah, oke ya. Nah, sudah berubah ya, landing page itu berubah. Jangan lupa publish dulu. Publish. Ya, coba kita refresh ya, apakah sudah berubah ya untuk home-nya ya. Oke, ini kita berarti lepas ya. Kita belum ubah di apa menunya ya. Nah, ini sudah berubah ya, otomatis nanti akan tetap tampil seperti ini kan itu sudah jadikan sebagai homepage. Selanjutnya ya, kita coba masuk ke sini untuk kita kembali ya back. Dan ini ada site identity. Nah, ini perlu ada logo sebenarnya kan, logo di sini. Nah, untuk namanya itu ubah menjadi My Store ya. My Store. Oke, My Store. Bawahnya kita ubah dengan apa logo di sini misalnya fill your days. Oh, ini terlalu panjang ya. Ini ya. Lainnya come and enjoy ya. Best collection. Oke ya, ini tagline-nya. Ya, kita masuk ke sini dulu ya, masuk ke canva.com. Canva.com, klik. Kita bisa buatkan logo di sini. Pertama kita setelah masuk ke canva.com ini ada beberapa apa namanya fitur yang bisa kita manfaatkan ya. Di close dulu ya. Oke, kemudian di sini coba di sini ada kita cari yang logo ya, logo. Oke, nah, ini logo ya. Nah, coba ya logo. Logo, kemudian kita pilih format logo yang suka-suka kita.
desain login logos in. Oke, bentar ya. Oke. Nah, coba kita create design dulu ya. Create design. Kemudian kita beri logo. Kita cari logonya. Iya, tunggu sejenak. Nah, sini kita scroll, cari bentuk yang kita sukai. Nah, ini contohnya ya, ke bawah ya, apa seperti ini ya, atau seperti ini ya. Nah, ini untuk makanan. Kemudian ini oke, ini cukup sederhana, tapi oke juga ya. Kemudian oke, nah ini ada ya, kita yang sesuai dengan produk kita ya. Ini boleh juga ya. Oke, kemudian kita cari ke bawah lagi ya, sampai betul-betul mendapatkan yang kita sukai. Nah, ini ya, luar biasa ya. Nah ini ada nih ya, ada oke lah. Coba kita gunakan ini ya, klik ini. Kemudian kita customize ya, ini rose. Oke ya, kita klik aja ya, klik 2 kali ya. Kemudian kita ubah ya, ubah namanya. Oke ya, hapus saja ya, hapus. My store ya, coba my store ya. Oke, my store. Nah, ini terlalu besar ya. Jika terlalu besar, kita bisa perkecil ya. Di sini kita klik aja. Klik kayak ini. Oke ya, posisinya. Nih, kecilin. Terus sampai betul-betul sesuai. Ya, enough ya, cukup. Oke, my store. Nah, di sini kita gunakan tagline yang tadi. Ya, apa tagline-nya? Yaitu, ini refresh dulu ya. Oh, ini belum ya. Belum di save. Tagline-nya adalah come and enjoy it. Copy aja. Copy. Nah, kalau terlalu panjang, kita buat pendek aja lah ya. Oke, ini aja. Enjoy the best collection. Nah, ini aja ya. Copy ya. Oke, masuk sini aja. Nah, ini klik aja. Nah, paste di sini. Enjoy the best collection. Nah, untuk warna, kita bisa customize ya. Warnanya, kita gunakan warna misalnya ini. Kita jadi warnanya ini deh. Oke ya. Nah, ini juga sama. Warnanya ini juga sama. Oh, warna yang kurang lebih. Nah, kalau ini mungkin agak terang ya. Merah ya. Misalnya. Oke. Nah, paduannya ya. Oke, ini juga sama ya. Gunakan warna hitam ya. Oke, hitam. Ya. Untuk yang merah ini ya, untuk yang lingkaran ini, coba kita ubah warnanya menjadi warna yang sedikit. Nah, ini kan ada. Ya, kita jadi warna, kalau warna pink gimana? Oke ya, good. Kalau warna grey, grey aja ya. Oke. Setelah itu ya, langsung aja ya. Langsung aja nanti silakan kreasi yang lebih bagus lagi ya dari yang ini. Kalau sudah ya, baru kemudian kita coba kita download aja ya. Mana downloadnya, download ya. Download ya. Oke ya. Download. Sudah ya. Nah, ini sudah. Ini close aja ya. Close aja. Nah, oke. Kita langsung aja masukkan di sini ya. Nah, logonya klik aja. Select load image. Nah, kita baru ambil di sini nih. Kita ambil show ya in folder. Oke, lah sini ya. Baru kita scroll. Ini seharusnya tidak ada ini ya. Oh. Seharusnya tidak ada warna ini, luarnya ya. Coba ya. Oke. Oh, ini logo width ya, logo width. Oke, coba yang ini. Oke. Oh, terlalu panjang ya. Oke.
atur ya. Ya, ini juga kurang. Oke, crop image. Nah, ini ya. Cukup ya, kurang besar. Silakan kita diatur besarnya logo ya. Nah, segini bisa ya. Boleh segini. Oke. Kan lebih bagus kalau tadi ini jadikan warna putih ya. Oke, baik. Jadi nggak apa-apa, kita ubah warnanya biar berbeda. Oke, kemudian ya kita bisa diatur. Oke ya, kita publish dulu. Ya. Kita publish. Kemudian oke, back ya. Back. Oke, sementara itu dulu ya. Kita masuk ke bagian menu ya. Kita ambil dari sini saja. Bagian menu, nah masuk ke appearance. Appearance, di sini gunakan menu. Nah, di sini ya kita hapus saja ya. Ini education habis, ini hapus ya. Hapus, oke. Remove ya. Ini juga remove. Remove ya. Remove juga. Nah, remove ya, ini juga remove. Nah, baru ini juga home yang awal kita juga hapus saja ya, hapus ya. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa page yang ada di sini, misalnya kita tambahkan card ya, tambahkan shop misalnya kan, shop dia, oke, yang bisa tambahkan aja, oke, add menu ya, add menu, baru kita ubah nih namanya menjadi home ya, home, oke ya, save menu. Nah ya, kita coba refresh. Nah ya, ini logo ya. Silakan nanti bisa diperbagus sendiri ya untuk logonya. Oke, baik. Kita masuk aja ke post ya. Nah, ke post ini untuk menambahkan koleksi laki dan koleksi wanita. Nah, untuk memudahkan biar cepat ya, cepat sana begini ya, sana begini. Kita masuk ke sini ya. Kemudian coba kita di edit Elementor ya. Oh, bukan maaf ya. Nah, kita sini ya. Kita masuk ke sini, kita ambil yang new arrival dari kemarin kita buat, kita klik view ya. Nah, kalau tidak, ini ada new arrival ya. Kemudian ini ada duplicate nih. Nah, kita duplicate aja ya. Kita duplicate, klik aja duplicate. Nah, ini berubah ya. Yang hasil duplikasi seperti ini, kita ubah ya. Kita ajak quick edit ya. Ganti dengan ini ya, koleksi pria ya, koleksi pria. Kemudian slide-nya kita ganti dengan koleksi strip pria ya. Baru ini jadikan publish ya, baru update. Oke, kita tunggu sejenak. Jadi dia nggak perlu buat baru lagi seperti new arrival ya, cukup kita duplikat aja atau copy, kemudian kita update ya, update kontennya seperti apa. Oke, langsung aja kita masuk ke edit with Elementor ya, open link. Nah, di sini ya kita bisa ubah dengan apa namanya yang tentang koleksi pria seperti ini ya. Nah, kita bisa ubah katanya kalau yang ini kan misalnya seperti ini ya. Nah, kita ubah dengan koleksi pria. Oke, klik coba kita.
di sini. Langsung saja, mulai dari sini ya. Nah, kita klik ini. Kita klik ya. Kita ubah untuk background-nya. Background-nya di sini ya. Nah, ini kita ubah ya. Kita coba siapkan dulu ya image-nya yang mana kita buat. Produk ya. Nah, di sini lah ini kita gunakan yang ada di sini nanti ya. Oke. Baik, kita ubah aja ya. Kita klik ini. Oke. Klik session ya. Klik ini. Kemudian choose image ya. Kita cari yang kemarin. Nah, kita ambil misalnya ini sudah pakai. Nah, ini ya. Drop ya. Drop. Insert ya. Oke, ini. Kemudian teksnya kita dengan koleksi pria. Ya, koleksi pria. Nah, ini sudah. Kemudian bagaimana dengan yang WooCommerce kategorinya? Kita coba klik sini. Nah, karena kemarin ya kita buat seperti ini. Kita ambil yang ini ya, yang 3. Nah, ini ada kategori men ya, men. Nah, jadi kita tambahkan ini ya. Tambahkan ini aja karena kita terpotong ya. Artinya jika ini dihilangkan, jadi semua tampil. Nah, kita tambahkan kategori sama dengan kata kutip men. Ya, oke. Kita masuk ke sini. Nah, ini yang kita ubah ya. Ubah, tambahkan ya, tambahkan, klik di sini ya. Spasi nggak apa-apa. Kategori men. Nah, kenapa kosong? Karena ketika kita buat kategori itu bukan men ya, kita gunakan yang singular. Nah, kita tadi maka ubah menjadi men ya. Nah, ya. Nah, ini harus sama dengan kategori yang dibuat tuh, tampil kan? Nah, setelah itu ya baru di apply. Apply baru kita update ya. Nah, ini sudah ya untuk nah selanjutnya setelah itu baru kita linkkan nanti ya. Nah, kita linkkan yang ada di sini. Nah, kita close dulu aja ya. Close ya. Add to dashboard. Nah, baru kita kembali ke dashboardnya. Nah, kita ambilnya ya, ambilnya refresh dulu ya. Kita ambil linknya untuk resepi ya. Ini view dulu, view, open ya. Oke, ini. Nah, ini kita copy aja linknya ya. Kita copy, kontrol ya, copy, kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, kita copy ya. Kemudian, oke. Nah, kita masuk ke sini ya. Nah, ini ada itu Elementor. Nah, sambil menunggu ini, untuk membuat koleksi wanita ya, koleksi wanita ya, kalau kita klik misalnya nih ya, nah ini koleksi prianya, nah ini masih loading ya. Oke. Nah, kita masukkan di sini ya, lihat produk, klik ya. Nah ini kita ganti dengan link yang tadi. Sorry. Oh ya. Kita copy dulu ya, copy dulu, Ctrl C, kemudian klik, ya, pastikan di sini.
Nah, sudah ya. Oke, belum. Nah, sudah dia klik satu. Nah, kan? Ya, oke. Ya, kita close saja. Kemudian, begitu dengan yang ini kita sama ya. Duplicate lagi. Duplicate. Nah, ini kita ubah menjadi quick edit ya, koleksi wanita ya. Soalnya juga sama ya. Koleksi wanita. Publish, update. Nah, kemudian kita masuk ke edit Elementor ya. Klik kanan, open new tape. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ya. Apa yang kita ubah ini ya. Nah, coba kita klik aja. Klik. Nah, di sini shortcut-nya ya, shortcut-nya kita ubah ya. Kita ubah misalnya main-nya menjadi woman kan. Woman. Oke. Nah, woman ya, coba apakah tampil? Betul ya, tampil. Nah, ini kalau misalnya terlalu kecil, kita perbesar bisa ya. Misalnya dengan 4 ya, kita ubah sini 4. 4. Oh, punya 4. Nah, ini kan tidak kelihatan agak banyak dikit ya. Nah, ini juga kita ubah ya background-nya. Oke, kita ganti dengan cari background-nya yang sesuai. Oke, kalau di sini background-nya oh gini ya. Oke. Ya, kita cari ya yang cocok ya. Oke. Oke, wanita ya. Coba kalau kita gunakan yang ini ya, misalnya wanita kecil ya. Kita samakan saja dengan yang di sini ya. Oke, 3 wanita. Nah, ini ya. Oke, coba insert media. Nah, kita atur ya, kita atur posisinya. Coba sini. Button ya, button center. Oh, top aja, top ya. Nah, ya. Kita ubah namanya menjadi klik sini ya, klik koleksi wanita. Sudah, ini koleksi ya, koleksi ya, koleksi wanita. Sudah, baru kemudian update ya. Update ya. Oke, tunggu. Oke, kita lepas ya. Coba kita refresh dulu. Coba kita view ya. View. Ya, cukup bagus ya. Nah, kita ambilnya ya. Kita ambilnya. Klik ya. Copy, kita masukkan di yang sini. Yang koleksi wanita. Lihat produk. Oh, sorry. Oke, ya, kita masuk ke sini. Ini produknya. Oke, linknya udah masuk ya. Kemudian kita rapikan ini deh. Rapikan yang wanitanya kecil. Wanita. Besar semua ya. Oke. Koleksi wanita. Oke. Si pria. Oke, ini udah ada linknya, tiga-tiganya ya. Nah, bagaimana untuk link ini? Kita sama saja. Misalnya kita akan diarahkan ke tertentu ya, order now ya. Ya mungkin masuk sini aja, masuk ke yang new level aja ya. Mungkin link apa namanya, halamannya berbagai macam ya, laki dan perempuan. New level, kemudian copy ya. Copy kita masukkan di sini.
klik ya, ini sudah ya, pastekan. Oke, juga sama ya, setupnya, mana sudah di scroll ya, klik aja nggak apa ya. Nah, ini masukkan. Oke ya, nah, baru kita update. Sudah ya, coba kita lihat dulu yang koleksi wanita. Apanya pria? Nah, kita koleksi pria, kita klik edit view. View. Ya. Nah, ini kalau terlihat terlalu kecil ya, bisa kita jadikan kolom 3 ya. Nah, kita edit dulu aja, edit with Elementor. Ya, kita masuk ke sini ya. Nah, ini nih, kita ubah ya. Kita klik aja yang ini, klik ya. Dan ini ubah 5 jadi 3 ya. Nah, karena produknya belum banyak. Ya. Nanti bisa tambahkan sendiri ya produknya ya. Biar ini kelihatan full ya. Full. Nah, ini kan keren, bagus ya. Ketiga. Oke, langsung update ya. Oke, sudah update, kita close aja ini ya. Kita close. Ini artinya oke. Nah, selanjutnya kita coba kemudian ya, kita coba lihat ya. Visit site. Nah, kita coba untuk order ya misalnya. Nah, kita coba untuk order. Tapi kita buka di browser yang baru ya. Copy aja ya. Kita buka browser yang baru ya. Misalnya kita ubah di ya. Pasal di sini. Oke ya, ini contohnya ya. Contohnya kemudian ya, coba kita klik yang nih, lihat produk. Ya. Nah ini ya, new arrival-nya tampil ya, keren. Kemudian kita back ya, ke home lagi ya, ke home. Kita lihat yang lihat produk koleksi pria. Oke, koleksi pria ya sudah ya. Coba kemudian kita ke home lagi, kita lihat produknya koleksi wanita. Koleksi wanita, klik ya. Iya, ini wanita ya. Baik. Kemudian kita ke home lagi, coba kita klik yang order now ya. Di sini langsung udah tahu atau warnanya lebih bagus ya. Langsung aja ke order now, masuk ke dalam new arrival tadi ya, halaman new arrival ya. Nah, selanjutnya coba saya akan membeli misalnya jaket ini ya. Oke. Jaket ya, klik aja. Jaket ini laki perempuan, ini laki ya. Oke, klik ya, diskon 16%. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke add to cart ya. Kita lihat dulu ya, lihat dulu. Kemudian kita lihat sini seperti apa. Oh, ini bagus-bagus ya. Oke, oke ya. Ya, mantap. Baik. Kalau tertarik ya, klik add to cart ya. Nah, kemudian di add to cart ini ya, sudah dengan harganya 400.000 ya, misalnya kan, langsung check out. Check out di sini first name ya, first name-nya namanya ya Jihan ya, Jihan Salsabila ya. Dan company name-nya oke, kosongin aja, Indonesia. Street address-nya misalnya Jalan Juanda ya. Ya, kotanya misalnya Surabaya. Surabaya, Jawa Barat ya. Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Scroll bawah ya. Kemudian postcode-nya misalnya oke. Pokoknya oke ya. Nah, address-nya ini penting ya. Nah, karena ini akan ada notifikasi untuk dikirim. Misalnya gunakan misalnya .com ya. Jo 2020 ya gmail.com ya. Oke ya. Kemudian apa katanya? Mohon segera diproses ya. Proses pembelian saya ya. Nih, langsung aja kalau sudah, ini udah ya.
place order. Untuk place order nanti akan ada notifikasi untuk pembayarannya bagaimana ya. Karena di sini masih menggunakan direct transfer ya. Nih, thank you, your order has been received. Nah, kemudian silakan lakukan pembayaran melalui salah satu nomor rekening bank yang tertera. Kalau perlu tambahkan nanti jika sudah melakukan pembayaran, mohon konfirmasi ke nomor handphone sekian ya. Nah, nanti pembelinya tuh ketika sudah bayar transfer akan memberikan konfirmasi melalui ya, meskipun juga bisa melalui email. Nanti sudah ya, sudah. Nah, oke, dua nama nih ya, sudah sekian. Nah, jika misalnya nanti untuk konfirmasi ya, kita bisa cek emailnya ya. Jadi misalnya mau cek emailnya, buka ke Gmail ya, misalnya kan Gmail, oke, Gmail ya. Apakah sudah masuk notifikasi pemesanan? Ya. Kemudian selanjutnya kita coba ya masuk ke Gmail ya, Gmail pemesanan tadi. Oke, ya, sudah. Coba kita cek ya, apakah sudah ada atau belum notifikasi untuk bukti pembelian ya. Nah, kita lihat sini. Selanjutnya kita tunggu lah ini deh. Ini udah masuk nih ya. Nah, di page tutor ya. Page tutor coba klik ya. Ya, thank you for your order ya. Nah, ini deh. Nah, ini. Nah, ini mohon segera proses kirim. Ya, nah ini. Sehingga dia akan otomatis terkirim emailnya. Ya, kita kembali ke sini ya. Sini ya itu prosesnya, proses dalam apa namanya buat toko online ya. Untuk yang lainnya bisa silakan diperbagus sendiri ya. I believe that you are more creative ya to make the online store ya. Demikian ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.